Guten Morgen buat Family Horizon, selamat pagi semuanya. Ini program baru kemarin Om J biasanya ngupload pakai ini ya, pakai website. Sekarang Om J coba pakai video nih buat bikinin market outlook. Hari ini kita bakalan ngecek hari ini market mau apa aja, terus kira-kira ada beberapa kalender yang memang kita bikin. Hari ini tanggal 16 di bulan Desember sebelum menjelang Natal dan Tahun Baru. Oke, mari kita mulai kalau begitu. Kita mulai dulu dari chart dulu, kita melihat secara teknikal sebelum kita membahas dengan secara fundamentalnya. Untuk melihat XAU sendiri, kita melihat kemarin XAU terjadi penurunan yang cukup panjang ya guys. Dari atas sampai ke bawah dia ada sekitar 800 pips lebih, hampir 820 atau 81 poin. Yang penurunan yang cukup tajam dari kenaikannya setelah terjadi konsolidasi yang cukup panjang juga selama beberapa minggu. Nah, kalau kita melihat XAU terakhir setelah dia bikin channel ke atas, dia terjadi breakout di sini dan juga terjadi breakout yang bisa kita lihat lumayan cukup ya, karena di atas ini terjadi rejection yang lumayan kuat dari zona ini, zona kotak ini, zona resisten yang di sini ya, minor ya, sebenarnya minor resisten yang ada di sini. Dan di Fibo 2618 secara yearly untuk XAU sendiri ya. Nah, kalau kita melihat di sini XAU memang udah penurunannya cukup tajam juga secara MA. Dari MA 50 dari fast MA dia sudah menunjukkan crossing yang cukup cantik ya, umpan yang cukup cantik seperti MU tadi malam langsung gol ya. Oke, dan di sini juga untuk MA 100 dia udah menunjukkan penurunan dan juga ini sudah terjadi crossing, tinggal kita melihat saja. Kemungkinan untuk XAU hari ini kalau kita melihat secara pergerakan breakout seperti ini yang akan terjadi, kemungkinan besar antara XAU akan retesting untuk di area 2414 untuk hari ini untuk secara kita melihat secara teknikal, atau dia akan retesting di sini sebelum terjadi penurunan yang cukup panjang, atau mungkin kita bisa ambil zona di sini ya. Buat teman-teman, kalau kita ngelihat di sini ada zona last juga, ada zona support yang dia terbentur juga. Nah, ini kita bisa mungkin ngambil sekitar di 60-an. Zona sell untuk XAU mungkin untuk hari ini ada di zona berapa nih? Zona 260 sampai 2670 sebelum dia melanjutkan penurunan ya, karena kita ngeliat sendiri secara M30 untuk biasanya juga dia sudah penurunan yang cukup panjang. Kalau kita melihat secara top down analisis untuk daily juga, daily dia masih melihat candle, begitu banyak candle bearish engulfing yang cukup besar juga karena dia terjadi rejection di sini. Kita melihat adanya volume yang kemarin juga di sini ada terjadi posisi bearish ya, karena mendekati sudah menyentuh Fibo 2618 di 2727, akhirnya terjadi penurunan yang dimana di sini terjadi kondisi fake out. Dan kita melihat juga ada big candle dengan volume yang melebihi dari batasan ya, bisa dibilangnya melebihi dari candle-candle sebelumnya. Nah, ini kemungkinan besar untuk secara bias untuk XAU dia masih akan tetap melanjutkan penurunan, walaupun kita tahu untuk di tanggal 25 nanti, tanggal 25 nanti, tanggal 19 nanti ada pemangkasan 25 basis point dari The Federal Reserve, dari Papa Powell. Ya, terus kita akan melihat lagi untuk XAU karena teman-teman pada tradingnya banyak yang di XAU ya. Untuk secara H4 juga kita melihat kondisi dari moving average dia menjadi benang kusut, dan kita melihat MA 200 melakukan penurunan yang cukup tajam, dia crossing dengan MA 50 dan ini kemungkinan besar akan terjadi sedikit koreksi ke atas. Mungkin di sini kita bisa menandakan zona tadi ya, zonanya di sini di zona 60 sampai zona 70, kemungkinan besar dia akan menjadi penurunan yang cukup panjang. Oke, kita lanjut lagi ke USD JPY. USD JPY kalau kita melihat dia sudah melakukan H4, dia sudah melakukan break and retest di historical SPR, yang dimana ini sempat di retest dan dia terjadi breakout panjang tanpa ada retestment. Dan ternyata setelah dia menyentuh zona, kita bisa melihat support daily dan FTR atau fail to return zone, dia menjadi kembali pemantulan yang cukup panjang dan terjadi break and retest di minor dan di mayor. Kalau kita melihat di H1 memang untuk hari ini juga secara rilis candle, untuk candle juga cukup besar untuk candle hijaunya, dan ini kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikannya untuk USD JPY. Nah, kalau teman-teman pada mau nge-buy mungkin bisa ambil posisi buying untuk USD JPY sampai nanti pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh Jerome Powell atau The Federal Reserve saat FOMC. Nah, sekarang mari kita lihat untuk secara fundamental untuk hari ini kira-kira ada penanggalan apa saja. Ini kita hide aja dulu biar chartnya jelas ya sebelumnya ya. Kita lihat untuk berita-berita dulu, kita ngelihat economical calendar. Kalau kita melihat economical calendar untuk hari ini, kita cek secara kita hide dulu yang low impact. Pagi hari ini ada NZD dan Audi ya, Judobang PMI Manufacturing PMI yang kemungkinan besar di previewskan untuk rilis tadi ya. Tadi kita ngelihat secara Audi turun dari 4,9 turun ke
8,2 dan di sini juga kita lihat untuk audit. Tapi ini medium impact jadi nggak terlalu. Tapi kalau untuk high impact kita akan coba lihat news yang memiliki high impact untuk hari ini kira-kira apa, karena kita menunggu Fed interest rate decision di jam 2 pagi esok di tanggal 19. Hari ini ada Presiden Language speech ya. Hari ini ada Presiden Language speech jam 2 siang nanti, dan ada di sini sampai jam 15.15 dan 15.30 ini ada speech dari Presiden dari European Central Bank atau ECB. Dan kemungkinan untuk euro sendiri akan terjadi gejolak yang lumayan cukup agak sedikit mengasyikkan bahasanya. Terus ada juga dari Jerman, Deutschland, dan ini juga dari Eurozone ya, HSBC PMI, Manufacturing PMI. Dan untuk UK sendiri kita ngelihat ada Global Service Chips Service PMI yang kemungkinan besar ada diforecastkan di 51. Jadi kemungkinan besar untuk GU sendiri dia bakalan mengalami kembali kenaikan recovery ya. Recovery yang dimana mungkin juga dia bakalan mendukung harga emas untuk naik sedikit, melakukan koreksi yang cukup untuk kita lakukan eksekusi sell ya. Untuk US sendiri ada SP Global Service PMI, akan tetapi ini tidak terlalu besar seperti ISM Service PMI ya. Jadi kalau kita buat hari ini kemungkinan besar untuk USD sendiri akan sedikit tenang untuk hari ini. Akan tetapi untuk beberapa pair yang lain mungkin akan ada sedikit goncangan ya, karena kita menunggu juga untuk esok hari tanggal hari Selasa masih tidak terlalu signifikan, ada hanya retail sell saja untuk di US untuk esok hari, di mana dia diforecastkan naik meningkat, yang dimana ini kemungkinan besar terjadi good for USD dan terjadi mungkin penurunan kembali di XAU USD. Kalau kita melihat secara pairs correlation ya, tapi untuk secara USD JPY kemungkinan besar ini akan terus naik karena diramalkan, diforecastkan, diperkirakan akan naik 0,5%, walaupun kecilnya ini cukup luar biasa ya impactnya gitu ya. Sampai nanti di tanggal 19 ada Fed interest rate decision yang dimana the Federal Reserve kemungkinan besar akan melakukan pemangkasan 25 basis point lagi, walaupun kemarin inflasi tetap sesuai dengan prediksi di 2,7 ya buat teman-teman semua. Jadi kemungkinan besar yang akan dilakukan the Federal Reserve adalah untuk memangkas suku bunga 25 basis point, akan tetapi speech-nya nanti di jam 2.30 itu ketika Jeremy Powell melakukan speech kemungkinan besar akan terjadi hawkish speech yang akan dilakukan oleh Jeremy Powell. Jadi buat teman-teman buat hari ini untuk outlook market mungkin itu aja, karena kita melihat market hari ini mungkin akan sedikit berdansa. Kita bisa mengambil zona untuk scalping, untuk XAU mungkin akan terjadi scalping. Untuk GU kita masih ambil tetap up bias ya. Untuk bias untuk hari ini kemungkinan terjadi recovery seperti XAU nanti hari ini. Kemungkinan besar untuk GBP USD kalau melihat dari, kita buka dulu dari higher time frame dari H4. H4 sendiri kemungkinan besar secara kita melihat di sini sudah cukup panjang, untuk H4. Untuk H4 sendiri kalau kita melihat dari last swingnya, kalau memang H4 hari ini terjadi swing yang cukup untuk kita melihat ada minor di sini, mungkin minor ini bisa kita ambil sampai di sekitaran 0,5 di sini, atau mungkin kita bisa tandain zonanya di sini, karena di sini juga kalau kita melihat dia menyentuh di zona Fibonacci. Di zona Fibonacci yang memang ini di respect ya buat teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar ini bisa jadi zona sell kita, yang dimana ada di 1268, karena hari ini kemungkinan besar akan terjadi koreksi yang cukup lumayan untuk GBP dan juga untuk Euro ya. Kalau untuk Euro sendiri kemungkinan besar language dia masih mengalami keberlanjutannya ya. Yang sedikit mengejutkan adalah di Bitcoin. Di Bitcoin sendiri kemungkinan besar ini akan terjadi retracement lagi, akan terjadi korektif lagi, korektif wave untuk di sini ya buat teman-teman ya, karena dia terjadi breakout. Kemungkinan besar untuk kalau kita melihat dari lower time frame, candle dia memiliki tadi open market, dia volumenya sangat-sangat besar, dia sudah menembus volume besar dan ini masih menandakan bullish yang cukup panjang untuk BTC. Jadi kalau buat teman-teman lebih baik untuk swing bisa ambil cari long dan long. Kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Oke, itu buat market hari ini, karena kita ngeliat hari ini nggak ada news yang begitu signifikan yang bisa kita cari sebagai acuan dan menjadi sinyal untuk kita ya. Jadi nothing gitu, hanya beberapa isu-isu saja dari Reuters, The Wall Street Journal pun belum ada pembahasan yang memang membahas, masih tetap dari Trump on the battlefield with Trump yang lain-lain, dan di sini belum ada satupun sinyal eksekusi juga. Kalau kita melihat dari trading economics, kita melihat Japan Manufacturing Strength for 6 months, dan ini kemungkinan besar itu yang akan membuat juga salah satu boosting untuk USD JPY. Jadi untuk USD JPY bias untuk hari ini adalah bull untuk naik, dan untuk XAU USD dia akan mengalami koreksi, kemungkinan besar akan terjadi retracement dan akan menjadi sell lagi atau bearish untuk hari ini, karena kita melihat dari situ. Dan untuk outlook tanggal 16 bulan 12 2024 cukup sampai di situ saja, and see you on the next daily outlook. Bye bye.